Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Panji. Kali ini jumpa lagi dalam acara Puskesmas Polowijen Lebih Dekat. Kali ini agak sedikit berbeda karena biasanya Puskesmas Polowijen Lebih Dekat dilakukan setiap jam 9 pagi. Tetapi karena narasumber saat ini tadi pagi sedang berhalangan hadir, jadi acara Puskesmas Polowijen Lebih Dekat kami mundurkan sampai jam 7 malam kali ini. Oke, langsung saja. Narasumber kita kali ini yaitu Kak Ido Nur Abdullah SOR MKes. Beliau ini adalah founder dari Ayo Obah dan sebagai edukator dan praktisi olahraga. Oke, mungkin langsung saja saya undang dulu Kak Ido. Halo Kak Ido. Halo, Assalamualaikum Mas Ilvi. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana Kak? Suaranya apa? Terdengar jelas? Nah, Jelas ya Kak ya? bentar, kayaknya agak putus-putus. Gimana Mas Ilvi? Suara saya jelas nggak? Iya, jelas juga Kak. Udah. Oke. Mungkin langsung saja ya Kak ya. Jadi kali ini eh, kita akan membahas tentang bugar selama Ramadan. Jadi tema kita kali ini bertepatan juga dengan Hari Aktivitas Fisik Sedunia yang diperingati setiap tanggal 6 April. Kemudian juga kita kali ini kan akan menjelang bulan Ramadan yang tentunya juga nanti kita akan dibagi tips oleh Kak Ido. Apakah nanti selama puasa itu masih boleh olahraga kah? Atau misalkan masih boleh olahraga yang seperti apa? Seperti itu. Nanti bisa Sobat Panji apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar. Nanti saya akan bantu untuk menyampaikan pertanyaannya ke Kak Idu. Mungkin bisa langsung dimulai, Kak. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Mas Ilvi dan teman-teman Sobat Panji ya. Kalau panggilannya dari Iya, teman-teman Puskes Sobat Polowijaya. Panji. Iya. Saya coba lihat-lihat IG-nya juga kayaknya sering ya terkait edukasi dan berbagai topik kayaknya ya. Nah, kebetulan Iya. di kesempatan kali ini saya diundang sama Mas Silvi dan rekan-rekan Pusmas Polowijen untuk berbagi tentang kebugaran di bulan Ramadan nanti gitu ya. Nah, gimana Iya. kita bakal sebentar lagi nih ceritanya kan mau puasaan. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke boleh nggak sih olahraga gitu ya, atau olahraga itu kayak gimana gitu yang tepat gitu kan. Mm. Nah, sebenarnya kita supaya satu frekuensi dulu nih teman-teman Sobat Panji ya. Mm. Jadi kita perlu tahu apa yang namanya bugar itu apaan sih gitu kan. Nah, apa Iya. sama sih sama sehat gitu kan. Nah ini kita perlu tahu dulu gitu. Dan ternyata bugar sama sehat ini sedikit berbeda sebenarnya gitu kan. Kalau Mm. misalnya sehat itu kan bisa dikatakan secara definitif gitu ya, kita bebas dari sakit gitu ya. Atau paling nggak kita Iya. sehat dari secara psikis gitu kan, secara fisik gitu ya, secara sosial dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi bugarnya agak beda, di mana bugar itu sebenarnya adalah ketika kita melakukan suatu tugas atau sesuatu pekerjaan gitu ya, kita nggak gampang capek. Gitu. Kita sanggup tanpa kelelahan Mm. yang dalam tanda kutip tuh nggak nggak ngoyo, atau nggak tanpa kelelahan yang berarti itu nggak sampai kayak gitu. Nah itu bugar. Nah pertanyaannya itu kayak gimana gitu kebugaran di saat bulan Ramadan gitu kan. Nah kebanyakan orang kan uh, ini nggak sih Mbak Silvi pernah kayak sering dengar nggak sih kalau misalnya malah puasa itu bikin mager gitu. Nah, Iya, biasanya itu betul, bikin betul. mager, lemes gitu kan. Ibadah nih puas tiduran gitu ya. Padahal nggak gitu juga ya sebenarnya. Padahal
padahal juga kalau kita selaku umat Muslim ya di Ramadan juga itu kan banyak 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 hal gitu ya yang di bulan puasa itu malah atau bulan Ramadan itu banyak suatu hal-hal yang dalam tanda petik kemenangan gitu ya di bulan Ramadan. Nah, masa sih kita malah di bulan Ramadan sendiri itu malah mager-mageran gitu kan? Dan menurut saya ini topik yang pas banget gitu kan, karena ini di bulan Ramadan nanti kita jadiin titik balik kita yang awalnya kita mager-mager gitu kan, kemudian tadilah dengan dibungkus tanda kutip ibadah nih enak nih gitu kan, tidur siang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kita jadi titik balik sebenarnya dengan bulan Ramadan ini itu kita kembali aktif lagi. Kalau mungkin yang baru mulai gitu kan kita coba aktif gerak lagi kayak gitu. Nah, pertanyaannya kan kayak gimana gitu kan, kayak gimana Iya. yang bugar yang pas saat Ramadan gitu. Nah, Mm-mm. mungkin sedikit saya ini ya, saya kasih info juga gitu kan. Kadang tuh orang jadi kayak kayak apa ya, jadi mau mau mulai hidup aktif itu sebenarnya kalau pengalaman saya gitu ya Mas Silvia ya, itu ada Iya. dua hal pertama. Pertama, Mm-mm. emang sadar gitu ya dari yang dia baca gitu kan atau dia cari-cari di infografik dan lain Mm-mm. sebagainya gitu kan. Sama yang kedua dia udah ngalamin sendiri nggak enaknya efek dari nggak aktif, nggak hidup nggak aktif gitu. Jadi misalnya Mm-mm. sakit kan. Nah, Sudah kapok memang gitu ya. iya udah kapok sendiri jadinya. Jadi udah ngalamin sendiri baru keras aduh kenapa ya nggak dari dulu gitu kan. Gak hidup aktif, Iya. jaga pola makan, pola istirahat dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ini salah satu yang perlu saya sampaikan gitu ya. Udah banyak penelitian sebenarnya, udah banyak studi yang bilang kalau misalnya kita gaya hidup dalam tanda kutip mager tadi atau malas gerak gitu, itu banyak emang resiko penyakit yang bakal muncul kayak gitu teman-teman. Mm-mm. Jadi ada saya coba cari-cari juga gitu kan dari beberapa tahun terakhir lah, dari tahun 2011 kemudian beberapa tahun baru-baru ini gitu. Ternyata peningkatan resiko penyakit-penyakit itu banyak banget dari mulai diabetes, kemudian resiko penyakit kardiovaskuler gitu ya, dalam arti ini jantung dan stroke, terus sampai kematian dini gitu ya, dengan berbagai penyebab itu ternyata lebih tinggi orang yang mager gitu. Nah saya ingat banget studinya itu ngelibatin kalau nggak salah 800.000 orang, cukup banyak gitu kan. Jadi subjeknya Mm-mm. cukup besar, artinya data ini bukan main-main gitu loh, karena mager itu memang uh, banyak banget resikonya. Makanya ada istilah kan campaign yang lagi tren gitu ya. Itu kan sitting is the new smoking ya. Jadi apa dampak-dampak yang apa si perokok itu punya, ternyata orang yang duduk terlalu lama juga punya gitu. Nah, saya ingat banget ada studi yang lain gitu ya disebutin ada dua kelompok nih ceritanya. Jadi saya cerita Mm-mm. dikit ya. Ada dua kelompok, Iya. ada yang gaya hidup aktif sama nggak hidup Mm-mm. aktif. Gaya hidup aktif itu kurang dari 5 menit kalau nggak salah. Jadi kurang dari 5 menit dia gaya hidupnya nggak aktif, terus kemudian dia kesehariannya tuh duduk duduk berkepanjangan sampai 6 sampai 8 jam. Jadi nggak ada interval berdirinya dikit atau mungkin gerak-gerak stretching itu nggak ada. Nah ternyata setelah diteliti itu hasilnya tingkat untuk kematian dininya itu lebih besar yang nggak aktif, hampir 59%, hampir 60%. Nah itu kan uh, lumayan ekstrim ya ternyata ya, masalah duduk doang padahal. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain lah ya. Kita tahu kayak misalnya tadi diabetes gitu kan, terus nyeri-nyeri punggung nih kadang nih kalau yang di kantor mungkin kan. Jadi lebih lebih sering nyeri punggung kayak gitu. Nah, Mm-mm. makanya kenapa saya sampaikan ini di awal karena biar teman-teman dan sobat Panji tahu gitu ya. Karena efek dari mager atau physical inactivity itu benar-benar ngerugiin buat kita gitu. Nah, makanya kita harus mulai move on gitu ya. Tadi saya bilang kalau di bulan Ramadan ini harapannya ya kita mulai jadikan titik balik menjadi kemenangan tadi gitu kan. Iya. Mm-mm. Nah, terus sebenarnya terkait tadi pertanyaannya adalah bugar seperti apa? Sebenarnya kan tips bugar itu kan nggak hanya bisa dalam satu aspek doang gitu ya. Pasti ada Mm-mm. kualitas tidur dan kemudian pola makan. Kemudian kalau kita ngomong tentang Ramadan itu pasti ada terkait bijak waktu sahur dan berbuka gitu kan. Nah, Betul. kebetulan saya fokus di aktivitas fisik gitu kan. Nah, kali ini akan saya batasi gitu ya. Kita akan bahas terkait tentang seperti apa aktivitas fisik yang pas atau yang tepat atau yang sesuai dosis supaya kebugaran itu meningkat kayak gitu. Nah di sini sendiri nanti saya aktivitas fisik itu sebenarnya ada dua jenis sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah tahu gitu ya. Jadi ada yang
NEPA, istilah kerennya, ada yang EPA gitu. Di fisik itu. NEPA itu NEPA. non exercise, ya NEPA, NEPA, non exercise physical activity, atau bahasa gampangnya aktivitas fisik non Mhm. olahraga. Nah itu NEPA. Contohnya Mhm. apa? Contohnya kayak nyapu, nah kan, ngepel, Mhm. terus cuci baju dan lain sebagainya. Nah kadang nih ini nih kendalanya kan ibu-ibu kalau misalnya disuruh olahraga gitu kan tadi udah ngepel gitu kan. Iya, ya. Nah, nah, iya kan bener nggak? Nah ada juga yang EPA nih satunya. EPA nih exercise physical activity. Nah ini yang lebih terukur, lebih Mhm. terstruktur dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ada goal yang jelas kalau EPA tuh. Mhm. Nah, kalau NEPA tadi kan beda nih, non exercise nih kan. Iya, Jadi iya. aktivitas fisik non olahraga. Jadi Mhm. emang ngepel terukur gimana sih gitu kan? Emang ngepel Mhm. harus ya kan tujuannya kan nggak jelas. Emang ngepel tuh tujuannya Iya. buat ngegedein otot lengan gitu misalnya kan nggak ada kayaknya ya. Saya belum nemu kayak. Tapi nggak tahu kalau Mas Silvi udah pernah nemu di Puskesmas gitu kan. Iya. Jadi jadi kalau yang memang tujuan kalau kita pengennya mau ningkatin kebugaran itu kita Mhm. rekomendasiin yang EPA gitu. HEPA. Exercise aktivitas fisik olahraga. Jadi yang Mhm. aktivitas non olahraga itu tetap dilakukan, boleh itu bagus banget gitu. Jadi jangan sampai nanti mentang-mentang non olahraga nggak ada fungsinya tetap tetap bagus gitu. Dia tetap bagus buat fungsi jantung dan sebagainya. Tapi dia nggak Mhm. sesignifikan yang aktivitas aktivitas fisik olahraga nih gitu. Karena yang EPA tadi, yang aktivitas fisik olahraga itu lebih terukur kan, lebih terukur, Mhm. terstruktur, tujuannya jelas gitu kan. Terus lebih spesifik lah kayak gitu. Nah, yang EPA ini, yang aktivitas fisik olahraga itu kita bakal ngenal dosisnya itu gampangnya Mhm. itu adalah FITT gitu. Jadi biasanya saya sering bilang itu FITT. Jadi F yang pertama itu frekuensi. Jadi kenapa EPA yang struktur? Karena ada dosisnya. Kayak obat gitu kan. Obat kan ada Mhm. berapa mg sih, berapa minumnya berapa kali sehari gitu kan. Terus tujuannya untuk apa, tipenya obat apa gitu kan. Nah sama, olahraga sebenarnya juga ada dosis namanya FITT. Yang aktivitas fisik olahraga atau EPA tadi. FITT. FITT. F yang pertama itu frekuensi gitu ya. F pertama frekuensi. Jadi seberapa sering. Jadi seberapa sering kita olahraga gitu kan. Itu ada dosisnya gitu. Kemudian I, FITT kan, I, intensity, intensitas. Mhm. Intensitas ini seberapa berat kita olahraga gitu. Jadi ada tiga jenis kalau intensitas. Ada yang rendah, ya, ada yang Mhm. sedang, ada yang tinggi gitu. Nah, intensitas sendiri ini cara ngukurnya gitu ya. Cara ngukurnya itu ada ya paling gampang saya rangkum jadi tiga lah. Kan seberapa berat saya olahraga itu kita bisa mengukur dengan tiga cara sebenarnya. Yang pertama kita cara kira-kira gitu. Jadi ada yang namanya RPE ya, cara kira-kira. Jadi antara angka 1 sampai 10 kita di angka Mhm. berapa gitu. Kalau misalnya di angka 3 itu berarti rendah gitu kan. 5 sampai 6 itu udah sedang. Kalau 8, 9 sampai 10 itu berarti intensitasnya udah tinggi. Gitu, udah ngos-ngosan banget lah. Nah, itu cara kira-kira. Mhm. Tapi kan kalau cara kira-kira ini agak susah ya, Mas Yofi ya, untuk kita Mhm. tahu bener-bener gitu kan. Dan kadang kadang orang Indonesia ini suka salah ngira-ngira nih kan. Iya kan? Subjektif Jadi sekali. Ya. iya, ntar kelebihan gawat ini kan. Nah, cara yang kedua yang agak ribet sebenarnya itu bisa pakai Mhm. kita ngukur denyut jantung nih, gitu. Jadi misalnya eh ya biasanya kita kalau saya ya kan kita mau olahraga itu kita cek dulu di pergelangan tangan sini kan di pangkal ibu jari gitu ya Mhm. dua jari. Nah, itu selama 15 detik. Nah, itu denyut jantungnya berapa gitu kan. Nah, misalnya denyut jantungnya 60 gitu misalkan. Nah, itu bisa dicek. Nanti bisa dicek waktu olahraga berapa kayak gitu. Nah, tapi rumus di awalnya kalau mau ngukur di jantung itu 220 dikurangi usia gitu. Misalnya usia saya 20 tahun gitu ya, misal. Nah, Mhm. itu berarti 220 dikurangi 20. Nah, berarti sekitar 200 ya kan? 200. Nah, kalau intensitas yang dikatakan sedang itu ada di angka 64 sampai 74 persenan gitu. Jadi katakanlah 64% dari 200 itu sekitar 128 ya. Nah, 128 Mhm. denyut per menit. Nah, berarti ketika olahraga, ketika kita cek nih kan, udah olahraga nih, lagi olahraga, terus kita cek 15 detik, ya kan, 15 detik, terus dikali 4. Nah, ternyata denyut jantungnya 126, 128 gitu misal. Nah, itu berarti intensitas teman-teman, Sobat Panji itu berada di intensitas yang sedang. Kayak gitu. Betul.
Nah, terus cuma kan agak ribet ya. Kalau kadang kalau pakai di jantung belum tentu nemu juga kan kadang kan, ya kan? Iya. Bisa di belakang, bisa di leher, gitu kan. Ntar pada ngecek di kaki juga susah juga kan, coba sepatu dulu. Enggak ya. Jadi Iya. eh, cara yang paling gampang itu ada talk test namanya. Gitu. Jadi tes tes Kok. bicara, talk test. Jadi tes kita cek ngomongnya dia. Kalau misalnya dia ada 3 kategori juga kan tadi. Kalau misalnya dia intensitasnya masih rendah banget, itu dia olahraga itu bisa sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jadi sambil apa jalan-jalan naik di puncak gunung gitu misalnya ya, sambil jogging gitu kan. Nah itu rendah nih berarti ini orang intensitasnya. Kalau yang sedang itu dia uh, olahraga itu masih meskipun bisa ngomong tapi ada terengah-engahnya gitu. Misalnya Mbak Silvi nih diajak olahraga nih kan sama temennya. Mbak Silvi, kita mau makan apa nih nanti setelah olahraga gitu ya? Udah jogging gitu kan? Iya Kak, Makan iya Kak, betul betul gitu. gitu. Iya gitu bener kan kecil gitu masih bisa. Oh ini sedang nih. Jadi dia ngomong tapi masih terengah. Nah yang intensitas tinggi itu sebaliknya tadi. Jadi dia hampir nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi sate gitu mau bilang sate aja susah banget. Nah itu berarti intensitas teman-teman terlalu tinggi. Nah cuman kadang sebelum ke intensitas tinggi banget tuh kadang kalau orang yang nggak biasa gitu ya itu udah pasti pusing sih kadang biasanya. Jadi respon tiap orang pasti beda gitu ya. Dia pusing kemudian mual gitu biasanya dan jangan sampai kita olahraga di intensitas yang terlalu tinggi juga karena memang olahraga ini kan dua bilah mata pisau gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bijak gitu olahraga itu malah sebenarnya dampaknya buruk gitu. Nah itu masalah intensitas tadi. Jadi frekuensi udah seberapa sering ya kan, kemudian intensity seberapa berat Intensitas. olahraga. Nah, intensitas ngeceknya udah 3 cara yang paling gampang lah. Atau kalau nggak mau yang di jantung kita pakai smartwatch tuh biasanya kan ada tuh ya, merek-merek banyak lah Oh ya, saya iya. nggak usah sebut merek. Itu kan banyak tuh. Nah, nah itu jam-jam pinter gitu ya. Kalau misalnya jamnya belum pinter, nggak tahu disekolahin dulu kayaknya. Ya, itu intensitas. Kemudian T, ya, type, tipe, Oke. gitu. Yang ketiga ada tipe. Nah, tipenya kita mau olahraga apa tuh jelas, gitu ya. Jadi ada tipe aerobik, ya kan, itu untuk daya tahan jantung, gitu kan. Misalnya kayak jogging, renang, terus yang sempat lagi ngetren kemarin-kemarin nih, sepedaan ya Mas Silvi ya. Saya nggak tahu ini Iya. masih ngetren apa enggak atau masih pada nerapin nggak tuh? Apa udah mager sepedanya udah pada dijual tuh kayaknya. Nah, itu aerobik tipenya. Kemudian ada tipe yang penguatan, latihan penguatan. Jadi bisa pakai beban tubuh, ya kan? Misalnya kayak push up, Oh. squat, gitu kan, lunges. Banyak ya contoh-contohnya. Apalagi pas pandemi kemarin pasti banyak banget video-video yang bisa diakses gratis gitu kan di YouTube atau di Instagram dan sebagainya. Kemudian ada tipe peregangan gitu. Jadi stretching kayak stretching gitu kan. Nah, itu tipe kita mau olahraga yang mana nih? Nah, tapi biasanya stretching ini biasanya diinklutin antara yang di aerobik ataupun yang di penguatan kayak gitu. Penguat. Kemudian T yang terakhir adalah time, waktu, durasi gitu. Jadi kenapa dikatakan terukur terstruktur? Karena ada waktunya juga berapa menit gitu. Misalnya saya mau olahraga 30 menit atau 60 menit gitu ya, atau 20 menit dulu gitu. Nah, itu ada target-targetnya gitu. Nggak mungkin kan? Kenapa tadi kok yang NEPA atau non exercise physical activity atau bahasa gampangnya adalah aktivitas fisik non olahraga itu nggak termasuk apa namanya signifikan hasilnya untuk kebugaran karena tadi nggak ada FITT-nya gitu. Ya masa ya Iya. oke lah ngepel gitu ya seminggu sehari sekali gitu ya. Oke lah F-nya ada gitu ya. F-nya ada. Waktunya kadang saya ngepel 20 menit gitu. Oke lah boleh gitu ya Iya. ada. Tipenya Time-nya tipe ada. penguatan gitu ya. Gitu. Tapi masih intensitasnya tentuin gitu kan. Masa kamu ngepel harus intensitasnya di 64% gitu ya dari jantung maksimal gitu. Ya kan enggak, masa mau ngepel ngecek dulu gitu kan. Terus kalau belum target di jantung gitu kan ngepel lagi ulang dari awal kan kayak gitu. Nah, itulah kenapa si NEPA tadi itu nggak bisa dikatain dia terukur dan terstruktur gitu karena memang beda gitu. Prinsip FTT-nya nggak Iya. dapat gitu sih. Nah, terus yang paling penting juga jangan lupa kalau olahraga itu kalau tadi ya saya suka main singkatan ya dari FITT tadi ada BBTT. Jadi baik, benar, terukur dan teratur.
gitu. Baik itu maksudnya kita tahu nih posisi tubuh kita kan yang tahu kondisi kita gitu ya Mas Silvi ya. Kita yang tahu Iya. kesehatan kita yang tahu riwayat pernah apa gitu, sakit apa atau pernah kecelakaan apa, pernah cedera apa, kita yang tahu. Nah, alangkah yang baik yang adalah kita ngerti nih olahraga yang cocok buat aku apa gitu. Terus bener lakuin gerakan sesuai. Misalnya kan gerakan push up nih. Mungkin kalau belum yakin Mm-mm. bisa cek-cek di YouTube gerakan push up yang benernya gimana sih atau tanya langsung gitu kan kalau yang ngerti. Nah, kayak gitu. Dan juga baik benar terukur. Jadi tadi terukur itu dari apa? Dari intensitas. Yang tadi kan benar-benar terukur di intensitas yang berapa nih. Nggak mungkin kan kita baru berolahraga terus intensitas tinggi. Nah, ini udah nggak terukur nih. Ini udah nggak bagus gitu Mm-mm. kan. Nanti bisa jadi bumerang sendiri buat kita. Terus yang terakhir ada yang teratur. Gitu. Jadi rutin lakuin teratur. Kalau rekomendasinya sih ya dari ACSM itu ya, jadi salah satu badan sport medicine gitu ya, yang kita kiblatnya ke sana gitu, gampang ya. Itu Mm-mm. 150 menit seminggu, gitu, itu minimal. Oh, Bertahap bisa dinaikin sampai 300 menit. Jadi 150 menit itu bijaknya, baiknya itu dibagi jadi 3 atau 3 sampai 5 hari, 5 kali ya dalam dalam satu minggu itu. Jadi satu minggu olahraga bisa 3 kali atau 5 kali dalam seminggu ya paling nggak sekitar 30 menitan lah. Kalau misalnya bagi 5 kan 5 hari kan 30 menitan nih. Nah, udah tembus tuh mm-mm. 150 menit gitu kan. Nah, itu sih. Jadi rekomendasinya kayak gitu. Mungkin itu dulu Mas Silvi kira-kira. Oke, Kak. Tadi udah cukup jelas banget rasanya itu. Langsung, wah, iya baru tahu. Dan banyak banget hal yang saya sendiri juga baru tahu gitu. Hmm. Mungkin ini, Kak, karena ini temanya bugar selama Ramadan ya. Jadi mungkin yang pertama, boleh nggak kita menerapkan yang tadi, HEPA, yang HEPA selama berpuasa. Jadi Nepa ya, olahraga, ya. Nepa. Hmm. Yang kalau NEPA kan pasti boleh ya Kak ya, karena kalau NEPA kan tadi yang contohnya aktivitas sehari-hari. Kalau yang HEPA, Hmm. yang Epa ya. aktivitas fisik dengan olahraga, ya. Oke, oke. Ya, kalau EPA sendiri yang exercise physical activity ya, dia olahraga, yang udah Mm-mm. olahraga nih, yang terukur. Nah, itu Iya. boleh-boleh aja sih, Madan, gitu. Nah, cuman kita yang perlu perlu tahu adalah eh, apa kebiasaan kita sebelumnya, gitu. Kalau misalnya kita Mm-mm. nih start sebenarnya waktu ya, kalau masalah puasa kan waktu gitu ya. Boleh nggak sih kalau Mm-mm. misalnya pagi, pagi berarti setelah sahur gitu ya, atau boleh nggak sih siang, sore atau malam gitu. Sebenarnya nggak ada larangan gitu, nggak ada larangan kapan teman-teman mau olahraga di keempat waktu tadi gitu. Mm-mm. Nah itu lebih ke diri sendiri sih, diri sendiri ini udah rutin belum sih olahraganya. Nah kalau misalnya, tapi saya bakal kasih ini ya, bakal kasih apa namanya dosis secara umum. Kalau misalnya pagi itu Mm-mm. kan kita baru sahur gitu kan, kita baru sahur katakanlah jam Mm-mm. jam 7 gitu ya. Kita baru Mm-mm. sahur terus kita masih fit gitu kan, bener gak? Gula darah masih oke, masih belum lemes tadi ya. Nah itu Iya. bisa kita olahraga dengan intensitas yang tinggi gitu. Misalnya kalau teman-teman dengan catatan udah sering olahraga nih ya, terus pengen Mm-mm. olahraga tinggi ya, intensitas tinggi, misalnya sirkuit training gitu ya, beberapa Mm-mm. gerakan pakai beban tubuh terus waktu waktu playnya waktu workoutnya itu 30 detik gitu misalnya, terus waktu restnya 20 detik, dilakuin terus 30 20 30 20 gitu kan, itu termasuk intensitasnya kan udah lumayan tinggi ya. Nah itu sebenarnya Mm-mm. boleh, nah asalkan dengan durasi yang singkat. Jadi biasanya kalau intensitasnya tinggi, nah tapi hati-hati kadang kalau orang yang belum biasa atau mungkin awal-awal itu kadang juga cepat aus jadinya gitu. Jadi cepat aus, jadi resiko buat dehidrasi itu terlalu tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau emang udah biasa, silahkan gitu. Ya kan ada beberapa teman-teman misal yang udah rutin gitu kan, kemudian aku udah biasa kok, Mm-mm. misalnya biasa kok Senin Kemis juga gitu kan. Nah pasti adaptasi tubuh kita itu bakal bakal ngejawab itu. Gitu. Jadi kalau misalnya Mm-mm. pagi kayak gitu, jadi intensitasnya boleh tinggi, durasinya lebih singkat gitu. Jadi Mm-mm. jangan intensitas tinggi durasinya panjang ya, nggak kuat pasti kita. Aduh itu pasti udah siang-siang, kecuali anaknya gede kali ya, puasa sampai siang gitu boleh baru makan Ya, gitu. nanti Nah nggak sampai maghrib. iya bener kan gawat juga gitu kan. Kita kan cari sehat dan cari amalnya tadi. Nah itu yang pagi. Kalau yang siang olahraganya emang boleh gitu ya, boleh.
yang perlu diperhatiin kalau siang batasannya adalah kita jangan olahraga yang eh, langsung ke terik matahari gitu ya, terlalu panas gitu. Nah, misalnya mungkin kita cari di dalam rumah yang Indoor. notabene dia udaranya cukup, kemudian adem seger gitu kan, dan olahraganya yang ringan-ringan aja bisa stretching sih biasanya. Jadi misalnya siang kan sambil ngantor duduk gitu kan. Nah, iseng-iseng aja stretching gitu kan. Kan tadi udah ada studinya tuh. 8 jam duduk terus-menerus itu resiko kematiannya lebih tinggi daripada yang aktif gitu kan. Jadi paling enggak kita berdiri bentar. Berdiri jangan ke ngambil minum gitu ya pas di kantor, ntar lupa. Jadi kita bisa berdiri gitu kan, stretching kiri, stretching kanan kepala dan lain-lain gitu kan, biar kerasa enak. Nah, itu udah cukup uh, bagian dari tipe olahraga gitu kan. Kemudian yang sore. Nah, sore itu sebenarnya boleh sah aja. Saya batasan itu lebih intensitas yang rendah biasanya. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak sepedaan gitu ya, jogging, sepedanya juga bisa statis atau dinamis gitu kan. Jangan lupa tentunya protokol pencegahan COVID-nya ya dipakai gitu, pakai masker dan sebagainya. Nah, intensitasnya rendah gitu. Kenapa yang rendah? Karena di posisi sore itu kan tubuh kita udah kehilangan banyak energi gitu ya. Gula darah pasti udah turun gitu kan. Ketika kita olahraga intensitas yang tinggi, sementara intensitas tinggi itu kan kita pakainya gula ini ya, dari karbohidrat gitu kan kalau intensitas yang tinggi. Jadi gula darah itu cepat cepat terserap. Jadi olahraga yang tinggi itu butuh glukosa dengan cepat. Nah, kalau yang olahraga yang rendah itu lebih butuh, dia lebih dominan di cadangan lemaknya kayak gitu. Nah, kenapa olahraga rendah? Karena cadangan lemak kan ini masih ada nih kan kita banyak Iya. gitu ya, nggak mungkin habis gitu kan. Nah, makanya olahraga ini distansinya rendah karena cadangan lemak kita itu ready stock gitu. Jadi bukan diisi pas sahur aja, dari awal kita lahir sampai sekarang kita punya cadangan lemak gitu kan. Nah, kenapa di sore hari itu rekomendasinya juga intensitas yang rendah gitu dengan durasi yang boleh panjang. Beda kan kalau yang tinggi tadi durasinya lebih singkat, tapi kalau sore Iya. itu intensitas yang rendah itu durasinya lebih panjang gitu, dengan harapan si lemak tadi yang udah ready stock itu pakai cadangan energi yang itu, meskipun gula darah juga pakai gitu, tapi angkanya nggak sesignifikan yang si cadangan lemak kayak gitu. Lemak. Nah, terus kalau misalnya malam misalnya, nah yang perlu diperhatiin sih kalau misalnya olahraga malam itu adalah nggak mendekati jam tidur gitu. Jadi kenapa nggak mendekati jam tidur, nanti malah waktu tidurnya kita yang keganggu. Ketika waktu tidur kita yang malah molor, akhirnya di pagi-pagi kita harus sahur, kemudian malah pekerjaannya nggak produktif gitu kan. Ke besok paginya itu malah bikin lemes gitu. Nah, misalnya habis habis buka puasa gitu ya, mau olahraga. Nah, itu boleh, yang berat pun boleh gitu kan. Nah, tapi perlu dipilih makanan-makanan yang mudah dicerna sama rendah serat gitu. Karena biar cepat diproses sama pencernaan kita, sehingga kita udah punya cukup energi, terus kita mau olahraga boleh. Nah, boleh yang agak berat gitu ya, atau yang udah biasa ya, maksud saya yang udah biasa boleh agak berat. Kemudian ketika haus kan kita bisa minum gitu ya. Nggak mungkin kan habis maghrib puasa lagi gitu kan. Nah, tapi Iya. kalau misalnya buat teman-teman yang baru, kalau misalnya mau puasa opsinya di setelah berbuka, ya itu mulai dulu dari intensitas, tentunya start gradually ya. Kita mulainya semua itu harus bertahap, nggak bisa ujung-ujung langsung intensitas tinggi. Jadi pelan-pelan. Jadi dari intensitas rendah dulu ke sedang, antara itulah. Nah itu, jadi nggak boleh meskipun mentang-mentang udah punya energi nih, terus mau langsung intensitas yang berat. Nah itu jangan sih. Nah itu ntar malah ke tubuh kita yang nggak bagus. Gitu. Itu Iya. sih Mas Yofi, keempat waktu tadi. Oke, Kak. Berarti sebenarnya nggak ada batasan ya. Kalau Hmm. misalkan berpuasa itu bolehnya pagi aja nih, atau mendekati buka puasa aja. Kalau lapar langsung makan kayak gitu. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan Betul. intensitasnya, kemudian dengan jenis olahraganya gitu ya. Dan mungkin juga ini juga sebagai tips buat Sobat Panji, cowok-cowok mungkin ya, yang suka futsal setelah terawih mungkin ya Kak ya, itu Iya bisa betul betul. eh, dibagi tadi tipsnya oleh Kak Ido. Terus Kak, kalau misalkan jenis olahraga yang baik selama puasa, bisa apa aja atau Hmm. gimana Kak? Hmm. Sebenarnya sih kita nggak ngebatasin gitu ya. Dari Hmm. dari rekomendasinya juga nggak ada batasan gitu sih. Yang penting
150 menit per minggu itu di olahraga aerobik gitu. Jadi olahraga aerobik itu yang tadi saya sebutin kan. Jadi kayak ada Mm-mm. bersepeda, kemudian ada jalan kaki, berenang gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, kalau mau yang olahraga penguatan, itu rekomendasinya di 2 sampai 3 kali dalam seminggu itu cukup gitu. Jadi bisa Mm-mm. dimix bagus gitu. Ataupun kadang kan beda-beda nih ya Mas Silvi ya. Orang tuh pengennya Mm-mm. saya pengennya aerobik aja, zumba aja gitu. Nah, itu better sih Mm-mm. daripada yang mager gitu kan. Nah, itu Mm-mm. yang paling penting sebenarnya adalah bukan bukan apa jenisnya, tapi yang penting adalah bisa dilakukan nggak itu secara konsisten kayak gitu. Tapi untuk rekomendasinya sendiri, 150 menit itu Mm-mm. di intensitas rendah sedang seminggu gitu ya, aerobik tadi, 75 menit intensitas tinggi. Nah, ataupun 2 sampai 3 kali seminggu di olahraga penguatan. Jadi misalnya saya nih pengen selama 1 minggu awal bulan puasa saya Mm-mm. pengen hari Senin sama hari Kamis itu olahraga penguatan pakai beban tubuh. Oh. Misalnya 3 hari atau 2 hari lah saya olahraga sepeda sama jogging di hari Mm-mm. Sabtu sama tadi apa ya Kamis gitu misalnya. Mm-mm. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi di mix boleh ataupun dicoba satu-satu dulu itu juga boleh. Iya, jadi kalau di mix itu biasanya berarti 1 minggu aerobik, 1 minggu tadi yang aerobik ya, yang 1 minggu lagi penguatan, gitu ya kak ya? Dalam 1 minggu juga bisa langsung sih. Oh Misalnya bisa kan 1 minggu langsung, ada 2. Jadi iya, Senin aerobik, Rabu penguatan gitu kan, penguatan. terus mix aerobik gitu bisa gitu. Mm. Kalau manfaatnya nih kak, bicara Hmm, manfaat ya, kalau hmm, misalkan kita puasa, terus kita tetap melakukan olahraga, bedanya sama yang mungkin puasa tapi mungkin menerapkan yang NEPA aja. Gimana, Kak? oke oke oke. Ini ya. Jadi saya mungkin jadi keinget ini salah satu yang saya baca juga gitu ya studinya. Mhm. Ini waktu itu pada pada ini sih, pada orang diabetes waktu itu. Pada orang Mhm. diabetes. Nah, ternyata ketika kita rutin gitu ya, olahraga itu ternyata kita ngaktifasi yang namanya GLUT4 gitu. Jadi kan kalau orang diabetes itu ceritanya kan gula darahnya tinggi gitu ya. Gula darahnya tinggi karena insulinnya nggak sensitif gitu. Insulinnya jadi nggak sensitif, akhirnya si gula darah nggak masuk ke sel gitu kan. Akhirnya kita ngerasa lemas, padahal gula darahnya tinggi di darah. Gitu. Padahal kita udah punya stok gitu. Nah ternyata ketika kita latihan gitu ya, ini meta analisisnya itu pas latihan beban kebetulan, resisten training, jadi olahraga dengan penguatan gitu. Nah itu dia bilang ternyata dia mampu ngaktifin enzim AMPK namanya dalam tubuh gitu kan. Kemudian dia ngaktifasi yang namanya GLUT4. Jadi GLUT4 tuh kayak kendaraannya gula darah gitu ya. Jadi GLUT4 Mhm. ini ke atas gitu kan, ngambil gula darah yang di atas terus diserap masuk gitu. Itu udah terbukti kayak gitu. Nah, itu di latihan penguatan sih waktu itu studinya. Mhm. Dan ini menurut saya ketika ada pertanyaan Mas Rifki kayak gitu, manfaatnya apa? Menurut saya sih itu kan pada orang sakit gitu ya, apalagi pada orang sembuh sih, itu juga pasti efeknya sama. Efek akut dan kroniknya sama, efek pendek dan jangka panjangnya itu sama kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian Iya, itu sih itu dulu mungkin Mas Rifki. Jadi banyak iya. banget. Jadi beda 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 banget sama yang tadi aktivitas fisik menolahraga gitu ya. Karena dia lebih Mhm. nggak terukur dan terstruktur kan. Kalau yang tadi yang saya sebutin studinya itu yang exercise physical activity atau olahraga, olahraga yang terukur dan terstruktur gitu. Iya. Jadi memang olahraga itu juga tidak terbatas bisa diterapkan orang yang sehat saja. Tetapi orang yang sedang sakit pun juga harus tetap olahraga ya, supaya tidak tambah lebih parah penyakitnya gitu ya, Kak ya. Oke, Bu, mungkin tambahan sih. sekarang ya. Jadi studi tadi ini ya, maksudnya di supervisi gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman Iya. misalnya apa namanya punya saudara atau kerabat yang diabetes, jadi bukan berarti langsung memakan informasi ini mentah-mentah gitu. Tetap ada supervisi Mhm. yang jelas, baik dari dokter maupun dari si trainernya kayak gitu. Itu sih. Iya. Oke, Kak. Mungkin sekarang saya bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentarnya ya, Kak ya.
Hmm. Ini ada pertanyaan dari Kak Gosyendrav. Kak mau tanya, rekomendasi makanan buat sahur untuk yang aktif olahraga apa ya, Kak? Iya. Rekomendasi makanan buat sahur yang aktif buat olahraga, betul nggak? Tadi agak putus-putus. Iya, betul. Iya, Iya. Sebenarnya sih topiknya tentang gizi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, iya. saya coba jawab. Sedikit melenceng dari iya. Nah, jadi yang disaranin gitu ya, maupun yang aktif olahraga maupun nggak aktif olahraga, kalau secara prinsip umum adalah yang bervariasi, baik itu makronutriennya ataupun mikronya gitu kan, baik karbohidrat, protein dan lemaknya itu tetap gitu. Biasanya kan karbo nih ya, kita butuh karbo yang lebih banyak sekitar 50%, kemudian protein sekitar 20-25% dan lemak gitu sisanya. Nah, itu sebenarnya secara umum yang teman-teman harus konsumsi apalagi pas aktif olahraga gitu ya. Kemudian aktif olahraganya olahraga apa dulu? Kalau misalnya di latihan beban gitu ya, kalau di latihan beban itu dan tujuannya apa dulu? Olahraganya aktifnya apa dulu, kemudian tujuan olahraga ngapain dulu itu harus kita kita tahu dulu nih. Nah, contoh contoh misalnya siapa tadi? Siapa Mbak? Mas Gosi ya. Iya. Misalnya Mas Gosi, saya aktif olahraga Mas, saya mau nih. Nah, ini udah beda lagi nih sama orang yang hanya menjaga kebugaran doang gitu kan. Nah, misalnya itu, saya bulan puasa mau ningkatin massa otot Mas gitu kan. Harus kayak gimana? Nah, berarti olahraganya, makanannya itu juga yang paling penting juga intake proteinnya harus dijaga gitu. Jadi rekomendasi itu kan 1,6 kali berat badan ya. Misalnya Mas Gosi berat badannya 50, berarti 50 kali 1,6. Nah, itu berapa gram tuh totalnya. Nah, dalam total itu nanti sehari Mas Gosi harus memenuhi gitu misalnya. Itu pun karbo sama lemaknya juga harus dipenuhi dengan perhitungan-perhitungan tersendiri lah kayak gitu. Jadi tadi ya, itu secara khusus ya. Kalau secara khusus yang high protein itu untuk meningkatkan massa otot. Tapi kalau secara umum tadi sih kebutuhan makro sama mikronya itu harus terpenuhi gitu. Iya. Oke, Kak. Terus ini ada juga yang tertarik sekali nih sama Mas Ido. Untuk dapat lebih banyak lagi, boleh tahu nggak referensi jurnal Mas Ido bisa diakses di mana? Boleh nggak nih, Mas? Oh, boleh, boleh. Saya nyarinya lah. Ngacak sih juga tadi. Cuman gimana ya cara nge-share-nya nanti? Atau mungkin bisa Iya, DM saya gitu. Ntar yang saya sampaikan ada jurnalnya semua sih, ntar bisa saya share. iya. Atau mungkin nanti buat Sobat Panji yang tertarik dengan eh, info tips tentang olahraga kesehatan, itu nanti bisa follow @ayoobah ya, Mas ya? Ya, ya. Jadi kalau Iya. misalnya kebetulan yang saya jelasin tadi juga belum saya bikin infografik gitu. Nah, ntar insya Allah Nah, lah saya dan tim ntar coba bikin gitu ya. Dan selalu iya. kita kasih source-nya atau sumbernya itu di bawah infografik itu ada. Kayak gitu. Iya, karena memang menariknya dari @ayoobah ini semua yang diupload itu memang berdasarkan dari jurnal dan penelitian gitu ya Kak ya. Iya, betul, betul. Oke, mungkin cukup untuk malam hari ini ya Kak ya. Ya, Oke. mungkin terakhir Kak Ido bisa menyampaikan eh, tips atau pesan nih untuk Sobat Panji. Gimana supaya tetap bugar dalam selama Ramadan. Pokoknya tentang pesannya dari Kak Ido deh. Ya. Baik, teman-teman Sobat Panji gitu ya. Ramadan bentar lagi gitu kan. Jadi jangan jadiin Ramadan ini malah kita jadi mager gitu, tapi malah jadiin titik balik kita buat mulai aktif gitu. Karena selain ibadah, kita juga kejar pastinya kita nggak pengen gampang sakit gitu kan. Dan tadi saya di awal juga saya udah sebutin banyak studi, banyak penelitian kalau misalnya orang dengan gaya hidup nggak aktif, mager, itu resiko penyakitnya gitu, itu bakal lebih banyak, lebih tinggi. Tapi ketika kita rajin aktivitas fisik, terutama di olahraga gitu ya, itu resiko penyakit nggak menular kayak diabetes, jantung, stroke dan sebagainya itu bakal lebih rendah. Kemudian angka harapan hidup kita sendiri itu bakal lebih tinggi gitu. Tentu umur memang udah di atas di tangan yang
puasa gitu ya, tapi menjaga kualitas sampai hingga akhir hayat itu murni tanggung jawab kita. Jadi uh, mulai dari sekarang gitu kan, meskipun jangan jadiin puasa jadi alasan gitu ya. Jadi tetap start daripada nggak sama sekali gitu ya. Jadi ayo ubah, ayo Ya, olahraga pokoknya. Terima kasih. iya. Oke, terima kasih banyak Kak Ido untuk malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama Sobat Panji. Harapannya Ya, semoga Kak Ido tetap sehat, tetap semangat, supaya bisa terus mengajak teman-teman untuk selalu beraktivitas ya Kak. ya, amin. Makasih Mas Ya, Lutfi, sehat-sehat ya juga. terima kasih Sampai banyak ketemu. Kak. Ya, mari. Ya. Ya, demikian Sobat Panji untuk malam hari ini. Hari ini menarik sekali ya temanya yaitu bugar selama Ramadan. Mengingatkan juga buat Sobat Panji yang ketinggalan atau tidak mengikuti live IG pada malam hari ini, bisa melihat siaran ulangnya di Instagram kami Puskesmas Polowijen. Atau bisa juga di akun channel YouTube kami Puskesmas Polowijen. Mengingatkan juga buat Sobat Panji yang belum memfollow akun-akun media sosial kami, bisa follow Instagram, Facebook, dan channel YouTube kami di Puskesmas Polowijen. Kami juga ada Twitter di @pkm_polowijen. Jadi buat Sobat Panji yang ingin bertanya atau menyampaikan kritik dan saran, bisa langsung mention kami di Twitter @pkm_polowijen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.